Om Swastiastu, kembali lagi di channel Dita Butir. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Oke? Om Swastiastu. Jadi kali ini saya sedang berada di Banjaranyar, Tanjung Benua ya. Jadi di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu undagi ogoh-ogoh Banjaranyar yang berada di kawasan Tanjung Benua. Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, jadi ini merupakan salah satu undagi dari ogoh-ogoh Banjaranyar ya. Oke, yang boleh tahu yang lagi dengan beli sireng ya? Oke, Swastiastu, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sekrani Wibawa selaku penggarap ogoh-ogoh di Banjaranyar, Tanjung Benua. Oke, saya panggilnya beli siapa? Beli Wayan aja. Cokorde? Beli Wayan saja, Beli Wayan, biar ya. santai. Beli Wayan. Ini konsep ogoh-ogohnya apa Beli Wayan? Konsep ogoh-ogohnya adalah kale sandie ya, kale sandie. Kale sandie. Kenapa ngambil konsep ogoh-ogoh kale sandie? Boleh tahu nggak? Di sini saya mengambil konsep kale sandie itu tujuan yang pertama tuh untuk mengembalikan kesadaran dari sifat manusia ya. Karena kan manusia tuh ada sifat iri hati, dengki, dan boros. Dan gini juga untuk apa itu ya, bisa menghargai waktu ya. Apa sih filosofi dari kale sandie ini? Kale sandie itu saya refleksikan ke sandi kale perubahan waktu di mana dari siang menuju malam. Di sana tuh ada transisi pergantian waktu dari cerah menuju gelap. Berarti kebalik Beli ya. Jadi bukan dari cerah ke gelap ya. Dari gelap ke cerah ya. Kan dari siang menuju sore, ya, refleksinya ke sana ya. Berarti refleksinya ke sana. Dari mana sih dapat ide untuk pembuatan ogoh-ogoh dengan tema kale sandie ini, Beli Wayan? Untuk tema dan konsep ogoh-ogoh ini saya dan teman-teman dapatkan dari penglingsir di Banjaranyar Tanjung Benua ini. Karena ingin mengangkat kale sandie supaya ada kaitannya dengan pencaruan sasih gini pada tuh film Kesange. Sasih Kesange ya. Yeah. Nah, Beli Wayan, untuk referensi bentuk ini Beli Wayan dapetin dari mana, Beli Wayan? Untuk referensi bentuk dari tahun ke tahun saya membuat ogoh-ogoh tuh referensinya pasti dari tapak siring ya. Kenapa saya mengangkat ogoh-ogoh tuh dengan gaya tapak siring? Tujuannya tuh agar kita bisa belajar gimana bentuk anatomi tubuh, ekspresi wajah, biar dapet lah gini tuh kuopnya gitu.
Nah, untuk ogoh-ogoh ini nggak ada pergerakan sama sekali ya, Leon? Ya karena kayak saya bilang seperti tadi itu, saya mengejar ke anatomi sehingga kami di sini semua tidak menggunakan mesin, biar kembali lagi ke kata-kata dulu ya, ogah-ogah, ogoh-ogoh, biar pengarah ogoh-ogohnya yang menggerakkan ogoh-ogohnya biar hidup, dan biar nggak mesinnya yang menggerakkan ogoh-ogoh. Leon, ini saya lihat ada ogoh-ogohnya terdiri dari 3 karakter ya. Jadi bisa dibantu untuk dijelasin dari masing-masing karakter ini. Yang pertama karakter utamanya kan raksasa yang besar ini. Ini melambangkan, memvisualkan gimana sifat manusia ya. Dan ada celeng butuan itu melambangkan ketamaan dan kebodohan manusia yang terjebak dalam ilusi maya. Dan di atas ada karakter Siwa Mahadewa yang membawa teratai. Teratai itu saya lambangkan sebagai Padma. Dan kenapa saya memilih teratai, karena filosofi dari teratai itu kan bagus ya menurut saya. Yang pertama, dia hidup tuh di lumpur tapi dia tetap memunculkan keindahan. Dan tujuannya untuk memberi teratai itu agar manusia itu bisa berubah dari sifatnya yang iri dengki, ketamaan, agar lebih baik ke depannya seperti teratai. Gimanapun situasi kehidupan kita di dunia ini, kita berusaha sebagai manusia itu agar bisa bermanfaat untuk ruang lingkup kecilnya, untuk keluarga dan untuk di desa. Berarti pada dasarnya ogoh-ogoh yang dibuat ini lebih menceritakan karakteristik manusia ya. Ya betul. Nah, bagaimana dengan akar, itu akar pohon ya? Batang Yang- pohon. Batang pohon. Terus ada mata-matanya. Terus itu ceritanya apa sih kalau boleh tahu? Kenapa ada batang pohon yang berada tepat di belakang dari ogoh-ogoh? Batang pohon itu yang berisikan banyak mata ya. Kenapa saya memvisualkan seperti itu? Karena apapun yang dilakukan oleh manusia, hewan, apapun itu selalu dilihat oleh dunia dan dicatat. Jelek, baik, buruk, apapun itu pasti akan terlihat oleh dunia, akan dipantau terus lah bahasanya oleh dunia, alam semesta ini. Tadi sempat saya lihat-lihat sih ogoh-ogohnya beli. Itu pepayasannya saya lihat sedikit berbeda dengan pepayasan yang dibuat untuk ogoh-ogoh yang lain ya. Terlihat itu bukan fully pahatan ya. Ya. Itu buatnya kayak gimana beli kalau boleh tahu? Untuk payasannya itu saya ingin mencoba hal baru ya di bidang payasan, karena saya melihat untuk payasan ketatahan tuh udah lumrah. Saya ingin belajar juga buat payasan dari sulur, punggal. Saya ini payasannya terbuat dari clay, full clay. Habis itu dibuat menggunakan tangan dan ditoreh menggunakan alat toreh. Setelah kering, kita perhalus lagi dengan
namanya porting bor ya, bor gigi itu saya pakai menghaluskan. Dan warna dari payasannya ini tidak terlalu mewah karena saya menggunakan prada serbuk dan sedikit motif karat biar mau nyatu dengan warna si karakter ogoh-ogohnya, biar nggak terlalu jomplang itu rasanya tuh. Oke, terus itu ada tali atau bulu-bulu. Iya. Terus kain yang digunakan masih sama seperti ogoh-ogoh yang lain ya Bro Wayan? Apa buat inovasi yang berbeda juga? Untuk kainnya pasti sama dengan ogoh yang lain ya, kayak kain apa namanya tuh, Enggak. blanket. Oh, blanket. Ya. Oke. Nah, Beli Wayan, untuk harapan kedepannya gimana? Karena kan di tahun ini masih belum bisa dapat nilai terbaik ya, jadi masih belum bisa tembus ke Puspam. Harapan kedepannya gimana, Beli Wayan? Harapan kedepannya yang pertama ada beberapa poin ya yang ingin saya bilang untuk harapan. Harapan yang pertama, di ruang lingkup desa saya harapkan dibuatkan perlombaan ogoh-ogoh tingkat Banjar dan ogoh-ogoh tingkat Penggembira. Tapi tingkat Penggembira sudah terlaksana ya. Tujuannya itu kan untuk mencari bibit untuk kedepannya. Yang kedua, agar pemuda dan pemudi setiap Banjar tuh agar bersinergi ya, saling bahu membahu lah, membantu, biar nggak kayak dibilang sekeempat lima dia, biar nggak berempat berlima aja buat gogoh. Harapannya biar kompak lah, kekompakan. Yang ketiga, semoga untuk penjurian di daerah Badung, terutama di zona 7, semoga lebih baik lagi. Itu saja. Oke, Beli Wayan, terima kasih waktunya udah disempatkan untuk saya wawancara ya. Semoga kedepannya Beli Wayan bisa berinovasi lagi, bisa lebih baik. Ya. Jadi bisa memberikan ide-ide baru untuk kalangan anak-anak muda sehingga bibit bobot ya bisa ada di daerah Tanjung Benua khususnya Beli Wayan ya. Ya. Kedepannya lebih baik lah. Kedepannya lebih baik. Oke teman-teman, jadi demikian hasil wawancara kita bersama Beli Wayan. Jadi kalau teman-teman punya ide, komen, bisa tulis saja di kolom komentar. Mungkin ada masukan untuk coba wawancara salah satu teman-teman yang punya ide atau sedang berkreativitas di bidang ogoh-ogoh juga, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap stay tune di channel Ditya Bocil. Terima kasih.